Tiga orang pencuri masuk ke dalam sebuah rumah. Mereka melepas sepatu dan berpencar untuk mencari uang yang mereka incar. Salah satu dari mereka, pria yang membawa alat, diam-diam menuju kamar tidur si pemilik rumah, seorang lelaki tua yang buta. Pria itu membawa bom asap buatannya sendiri untuk membuat si lelaki tua pingsan. Tiba-tiba, lelaki buta itu terbangun dan mencoba mendengarkan. Pria itu sempat panik, tapi ia lega karena si buta kembali tidur. Merasa aman, pria itu langsung melepaskan bom asap dan keluar dari kamar. Di ruangan lain, pria itu mengeluarkan pistol untuk membuka gembok di sebuah pintu. Pemuda lain yang menjadi rekannya terkejut melihatnya membawa senjata. Pemuda itu berpikir bahwa membawa pistol saat mencuri bisa membuat si pemilik rumah punya hak untuk menembak mereka. Karena tidak setuju, pemuda itu memutuskan untuk berhenti. Ia gagal mengajak wanita yang bersama mereka, jadi ia mengambil sepatunya dan segera keluar meninggalkan dua rekannya. Pria yang bersenjata itu berhasil membuka pintu dengan pistolnya. Tapi ternyata si lelaki buta sudah ada di dekat mereka dan tahu ada orang asing di dalam rumahnya. Pria itu mengancam si buta dan menembakkan peringatan, tapi si buta tidak mundur. Dengan gerakan cepat, si lelaki buta melumpuhkan pria itu. Ia memaksa pria tersebut mengatakan ada berapa orang di rumah itu. Pria itu sempat melirik wanita yang bersembunyi dalam ketakutan di sampingnya, lalu berbohong dan mengatakan bahwa ia sendirian. Setelah itu ia memohon ampun, tetapi si lelaki buta langsung menembaknya di kepala. Pria itu tewas seketika. Wanita itu syok dan mundur perlahan lalu bersembunyi ketakutan di dalam lemari pakaian. Sementara itu, pemuda yang tadi keluar mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Ia segera masuk kembali. Di lorong, ia hampir bertabrakan dengan si lelaki buta itu. Lelaki buta itu dengan cepat mengunci semua pintu dengan gembok dan menutup jendela yang pecah dengan papan tebal. Kini wanita itu dan pemuda tersebut terjebak di dalam rumah. Setelah mengunci pintu, si lelaki buta kembali ke ruangan tempat lemari pakaian berada, tempat wanita itu bersembunyi. Ternyata si buta sedang mengecek brankas elektronik berisi banyak uang. Wanita itu melihat dan menghafal kode brankas tersebut. Tak lama kemudian, pemuda itu mengirim pesan ke wanita itu, lalu menyusul bersembunyi di dalam lemari yang sama. Sebelum melarikan diri, wanita itu membuka brankas dan mengambil seluruh uang yang ada. Menurut pemuda itu, jumlahnya sekitar $1 juta. Mereka berdua berencana kabur lewat pintu yang sebelumnya dibuka paksa oleh pria yang telah tewas. Pintu itu mengarah ke ruang bawah tanah yang memiliki pintu keluar ke halaman belakang, tempat anjing buas milik si lelaki buta berada. Saat mereka hampir keluar, si lelaki buta datang untuk mengambil mayat pria yang tewas tadi. Mereka nyaris ketahuan karena pemuda itu yang sudah memakai sepatu tidak sengaja menginjak lantai kayu yang longgar. Setelah si lelaki buta pergi, wanita itu dan pemuda itu segera turun ke basement dan mulai menyusuri ruang bawah tanah yang gelap gulita.